Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadoli, Sarjana Hukum Islam, guru mata pelajaran fikih di MA Nurul Ihsan Nurgalib, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025 akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya. Adanya kegiatan belajar mengajar ini kita mulai dulu dengan berdoa. Untuk ayo silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Berdoa dengan Ade Ayu Diah Nailawati, Afifatul Hamidah, Ayu Yakin. Alhamdulillah yang ada banyak sekali yang sakit doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan materi perlu diketahui bahwa materi kita hari ini adalah pernikahan di dalam Islam yang submaterinya akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Masih ingat materi atau pelajaran yang kemarin? Insyaallah. Kira-kira hukum nikah itu ada berapa? Ada 5. Hukum nikah itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Alhamdulillah, masih ingat. Pernahkah anak-anak itu menyaksikan prosesi akad nikah? tidak. Belum pernah? Kan tidak secara langsung. Menyaksikan prosesi akad nikah pernah ya? Begitu sakral ya, seakan-akan saya dulu ketika melihat orang yang tahu yang sudah nikah. Apa yang kalian tahu tentang rukun nikah? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, apa? rukun nikah adalah hal-hal atau unsur utama yang harus ada dan terlaksana dalam suatu akad pernikahan agar akad tersebut sah menurut syariat Islam. Lulus tepuk tangan. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan bahwa rukun dari syarat nikah itu harus ada kalau kita mau melakukan pernikahan. Untuk nikah, terus ini syarat-syaratnya. Apa saja rukunnya? 1, ada mempelai dia, ada mempelai wanita, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, dan laki-laki. Ada ijab qabul, ada serah terima. Yang menyerahkan siapa? Bapaknya, orang tuanya, si calon mempelai. Nah, diserahkan kepada siapa? Mempelai Calon pria. suaminya. Ada yang ingin diserahkan? Sunat ingin diserahkan ya? Oke. Terus syaratnya. Ini syaratnya, kenapa harus ada syarat? Karena mungkin kalau nggak ada syaratnya nggak bisa terjadi sebuah pernikahan. Yang pertama harus Jelas laki-laki dan
jelas kelaki-lakiannya. Gimana maksudnya? Ya harus jelas. Benar-benar laki bukan Benar-benar laki-laki, jangan-jangan setengah laki-laki, setengah perempuan. perempuan. Ada di medsos itu. Nikah pakai jilbab sudah malam pertama buka ya. Jeruk makan jeruk. Nah. Itu harus jelas. Maksudnya apa? Harus tahu itu anaknya siapa. Terus secara nasab tahu di mana asalnya. Terus keluarganya bagaimana, itu harus tahu. Jangan asal menunggu jalan. Ya. Jangan bukan laki-laki. Yang kedua harus beragama Islam. Jadi kalau seorang muslimah itu harus memiliki seorang suami yang muslim. Tidak boleh menikahi selain agama kita, kecuali yang kita mau nikah itu masuk dulu ke agama kita baru. Ya. Tidak dipaksa. Ayo kamu harus nikah semua. Tidak boleh itu. Harus dipaksa. Bukan mahram. Kalau apa mahram itu? Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Berarti orang yang tidak boleh dinikahi itu siapa? Ada orang tua, perempuan, ada laki-laki, ada adik, itu mahram. Tapi kalau bersentuhan itu kita tidak dulu apa? Berarti siapa laki-lakinya yang harus boleh jadi calon suami atau calon istri? Ajnabiyah, ya. Orang ajnabiyah. Ajnabiyah itu orang lain yang boleh dinikahi. Ya, boleh dinikahi ya. Syarat yang berikutnya adalah tidak menikahi dua saudara sekandung. Wah, ini karena umurnya hampir sama, selisih 1 tahun, kakaknya umur 20 tahun, adiknya 19 tahun, sama-sama cantiknya. Kita sama-sama dinikahi itu mau diambil dari satu tim semua. Nggak boleh, serakah namanya itu ya. Serakah, mau tetangganya ya ada. Itu ya, nggak boleh. Terus tidak dalam ihram atau haji. Kalau pas melakukan ibadah ihram atau haji itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Oke, dari materi ini ada satu kasus yang nanti lihat videonya terkait dengan hukum anak-anak. Nanti bisa mengidentifikasi, terus bisa menyebutkan dan menjelaskan siapa saja yang menjadi pembelainya, siapa saksinya, terus siapa walinya, nanti bisa dilihat. Oke. Dari materi ini tujuan pembelajaran yang diinginkan adalah anak-anak serta didik itu mampu memahami nilai-nilai pernikahan dalam Islam, terutama rukun dan syarat pernikahan. Nanti kalau anak-anak sudah paham, nanti kan enak. Tak mungkin terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ya, itu tujuannya. Mari kita saksikan video terkait dengan pernikahan. Setelah itu kita diskusi, kita bagi kelompok diskusi bersama. Setelah itu kita presentasikan antar kelompok ya, kita masuk ke video. Silakan saya nikahkan dan saya tahu dengan kepada Anda. Ini mau kita saling untuk bapak suci. Wali adanya terhadap kepada saya dengan mas kawin uang 1.930.000 rupiah dibayar total. Saya terima lihat namanya ini tadi sini bapak suci yang kawin uang 1.930.000 rupiah dibayar tunai.
Di video ini ada seorang putri yang berdandan laki dan seorang mempelai laki-laki juga dandannya bagus. Nah, ini termasuk rukun atau bukan? Nanti analisis. Terus Anda yang menikahkan dan seorang laki-laki yang bersama telah disaksikan fotonya itu berperan sebagai apa? Ada dua orang laki-laki di sampingnya itu berperan sebagai apa? Dan tidak ada di situ laki-laki satu itu berperan sebagai apa? Nah, dari kasus pernikahan yang ada di sini, saya sudah membagikan KBD, ya. KBD silakan dijawab, silakan didiskusikan ke teman-temannya, sama-sama teman-temannya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, yang di kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah itu kita diskusikan, setelah diskusikan kita presentasikan dan kita evaluasi bersama terkait dengan pembelajaran ini. Ya, silakan bagi kelompok dulu. Segera dipresentasikan. Ya, Pak. Gunakan berbagai macam referensi, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari kitab, bisa dari buku paket. Silakan. Sudah? Sudah? Silakan, sudah siap? Silakan. Sudah siap? Kelompok 1 di mana? Di sini 1. Agak sini. Oke, dari LKPD yang saya bagikan dan sudah didiskusikan, silakan perwakilan dari kelompok ini mempresentasikan hasil dari diskusinya, dan nanti kemudian ketika teman-teman yang sudah di depan ini menjelaskan ada yang tidak dipahami dan ingin ditanyakan, silakan dari semua kelompok bisa bertanya ke kelompok lainnya, ya. Nanti bertanya ke kelompok lainnya, dan mudah-mudahan dari hasil diskusi ini bisa dijawab dengan gamblang. Silakan kita mulai dari kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, apa saja pernikahan yang harus dilakukan? Jawabannya, mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi dan sigot, 2 beragama Islam, 3 bukan mahram. Kalau itu tidak jelas akan ditandai. Kedua, apa saja syarat pernikahan yang
presentasi dari kelompok 1. Apa ada yang mau bertanya? Saja ya, kita selesaikan dulu semua kelompok 1 dan kelompok ini mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah selesai silakan kalau mau ada yang bertanya. Untuk selanjutnya kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pernikahan dalam Islam. Untuk soal yang pertama adalah apa saja rukun nikah yang harus terpenuhi. Rukun nikah yang harus terpenuhi yakni ada mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi dan juri. Pertanyaan nomor 2, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami? Syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah beragama Islam, bukan mahram calon istri, dan jelas halal nikah dengan calon istri. Terang atau jelas bahwa calon suami adalah laki-laki dan tidak sedang mempunyai istri. Pertanyaan nomor 3 adalah selama hidup tentunya Anda pernah melihat keluarga, saudara, atau tetangga Anda menikah. Jelaskan urutan prosesi nikah yang Anda ketahui tentang yang terjadi di sekitar Anda. Ini adalah pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, khutbah nikah, ijab kabul, doa nikah, penandatanganan dokumen pernikahan, penyerahan mahar, surat cincin, nasihat pernikahan, dan penutupan. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan yang dimaksud dengan sigot dalam pernikahan. Sigot adalah perkataan dari wali perempuan. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang wali nikah dan siapa saja. Jawabannya, seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali dari calon mempelai perempuan yang akan melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihannya, yaitu wali nasab dan wali fikih. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan pernikahan dalam Islam. 1. Apa saja rukun nikah yang harus terpenuhi? Yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi, sigot, dan mahar. 2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami? Beragama Islam, bukan mahram calon istri, dan jelas bukan nikah dengan calon istri. Terang atau jelas bahwa calon suami adalah laki-laki, tidak sedang mempunyai istri 4, tidak mempunyai istri yang haram dimantu dengan calon istri. Calon suami rela atau tidak sah menikah. Calon suami kenal dengan calon istri serta tahu itu dan istrinya ada bayinya. Tidak akan melakukan nikah. Jika selama hidup tentunya Anda pernah banyak kepada saudara atau tetangga Anda menikah. Jelaskan urutan prosesi nikah yang Anda ketahui dan dari sekitar Anda. Yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci, khutbah nikah, ijab kabul, doa nikah, penandatanganan dokumen pernikahan, penyerahan mahar, tukar cincin, nasihat pernikahan, penutupan. Jelaskan apa saja apa yang dimaksud dengan sigot dalam pernikahan. Sigot adalah perkataan dari wali perempuan. 5. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang wali nikah dan siapa saja. Muhammad Bakir dalam buku fikih praktis 2 menjelaskan maksud perkataan nikah adalah hak yang diberikan oleh syariat kepada seorang wali untuk melakukan akad pernikahan atas orang yang dibutuhkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dari anggota kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 memiliki kemudahan ingin bertanya terkait dengan presentasi dari kelompok teman-temannya. Silakan, ada yang bertanya? Saya Pak, kelompok 2. Kelompok ini kelompok 1 ya.
Mau bertanya ke kelompok? Kelompok dua. Kelompok dua itu siapa? Oh ya, Ayu Adi, orangnya Ayu juga ya. Silakan Sumiati memberikan pertanyaan kepada Ayu, nanti dijawab oleh Ayu. Silakan. Di LKPD nomor 2 disebut tentang syarat nikah bagi laki-laki. Lantas bagaimana syarat untuk mempelai perempuan? Bisakah disebutkan juga? Oh gitu, berarti di presentasinya kelompok 2 itu hanya disebutkan syarat tentang apa? Syarat dari laki-laki saja. Tidak ada syarat perempuan. Yang ingin diketahui adalah syarat perempuan. Nanti bisa. Oh silakan nanti jawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita adalah beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan ihram, identitasnya jelas, berstatus single atau tidak dalam status nikah dengan orang lain, dan yang terakhir tidak sedang dalam masa iddah dari pernikahannya dengan orang lain. Jelas. Jelas. Bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, di kelompok 2. Ya. Ya. Oh, tanya ke kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Pada soal yang nomor 4, kelompok 3 menjelaskan sangat singkat sekali terkait dengan sigot. Bisakah kelompok 1 menyebutkan contoh kalimat sigot dengan bahasa Arab? Begitu. Jadi salah satu rukun dari pernikahan adalah sigot. Sigot itu kan ijab kabul gitu ya. Serah menyerahkan ke wali, menyerahkan putrinya ke calon mempelai laki-laki. Di situ ada bahasa Arab biasanya. Nah, kelompok 3 itu bisa kira-kira bagaimana lafaz sigot yang biasa dipakai oleh Pak Mufti itu. Silakan. Baiklah, kami akan menjelaskan kalimat singkat yang bisa diucapkan tentang kondisi akad nikah. Antara buka wajah wajib buka nanti Fatimah bin Ali Hadar. Nah, itu contoh kecil gitu ya. Angkah buka, saya nikahkan kamu, saya menikahkan kamu, wazawwajtuka, dan mengawinkan padamu ibnati, misalkan anak saya. Atau kalau mewakili dari orang tuanya harus diwakilkan, bisa siapa, ini siapa, gitu ya. Nah, itu salah satu rukun dari nikah itu ada sigot. Nanti kalau ingin lebih pasti dan lebih sempurna, belajar yang lebih baik, siapa tahu bisa jadi penghulu muda. Gimana? Kelompok 2 bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih ya. Masih ada lagi? Pertanyaan? Ada ya? Untuk kelompok 1 ini Aulia. Ya, silakan pertanyaannya apa? Bisakah kelompok 1 menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan wali nasab? Wali nasab salah satu rukunnya pernikahan juga harus ada wali. Wali itu harus bapaknya seharusnya pertama. Kalau tidak ada bapaknya siapa? Nah, itu yang dipertanyakan oleh kelompok 3 terhadap kelompok 1. Apa sih yang dimaksud dengan wali nasab? Apakah wali murid? Apakah wali apa? Silakan menjelaskan bisa. Baik, silakan. Baiklah, untuk jawaban kelompok 3 terkait penjelasan tentang wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab terdiri dari ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya. Gitu. Iya, bisa diterima. Ada bapak, ada kakak, ada paman, ada saudara laki-laki. Iya. Iya. Terima ya? Terima. Ada lagi? Tidak Ada. Cukup ya? Ya. Cukup. Silakan kalau sudah cukup, terima kasih. Silakan sini rekan dirinya diakhiri. Apa namanya presentasinya? Silakan duduk lagi ke tempat. Nah. Luar biasa.
dari 3 kelompok ini merepresentasikan terkait dengan hukum pernikahan terkait dengan pernikahan dalam Islam. Sub materinya temanya adalah rukun dan syarat pernikahan sudah bisa ditangkap dan dipahami, ya. Kira-kira anak-anak sudah paham belum? Bahwa rukun nikah itu ada 1, laki-laki mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada apa? Ada yang mengatakan juga mahal. Ya, itu sudah. Nah, kenapa kita harus belajar kayak ini? Agar kita tidak tersesat dari ya. Syaratnya harus laki-lakinya jelas, perempuannya jelas, harus Islam, tidak ada paksaan, tidak sedang ihram, tidak sedang dalam masa iddah. Kalau masa iddah nggak boleh, ada 3 waktunya. Ya, nanti dibahas di bab berikutnya. Ya, jedanya ada iddah karena ditinggal mati, ada iddah karena dicerai. Ya, nanti ada di bab berikutnya. Ya, kita sudah mempresentasikan, sudah mendiskusikan kira-kira materi yang paling menarik di bab nikah itu apa tuh? Ya. Akad apa mempelai laki-lakinya akadnya ya, akadnya. Kira-kira yang belum paham itu apa? Paham semua ya? Iya, kalau terkait dengan masalah pernikahan itu cerdas semua. Kenapa? Karena kita ke depan pasti dan insya Allah akan ya. Gimana? Pembelajaran hari ini senang apa senang? Alhamdulillah berarti materi kita sudah masuk ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul kita bisa memahaminya dan bisa menjelaskan ketika ada orang bertanya tentang pernikahan dan syarat dan rukunnya nikah ya. Itu kita saat ini sudah menyelesaikan materi rukun dan syarat nikah. Mari kita akhiri pelajaran hari ini. Harapan saya anak-anak tetap belajar di rumah, tetap selalu sehat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan